Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La istafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa jannati salihin jannatul muqarrabin. Khususan mu'allif hadzal kitab Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Khususan aba'ana wa umatina wa jatina wa sanna syaihina. Khususan ila ma'adina al-asqiya Malang. Talamidihim wa asadihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 69. Poin ke-6. Idharuz zafaf. Menampilkan pernikahan. Wa i'lanuhu. Tahu iklan ya? Bahasa Indonesia ini jadinya apa ya? Iklan. Dan mengiklankan pernikahan. Jadi artinya lae nikah itu diumumno. Undang-undang. Kok undang-undang? Mengundang, bukan undang-undang, mengundang. Lain nikah aja diem-diem, jangan nikah sembunyi-sembunyi. Tapi diumumkan nikahnya. Koncone diomongi, ojo kok, mbak ojo nenggon aku loh ya, aku mau nikah. Enggak. Jadi nikah itu yang sunahnya adalah di woro-woro, lah zaman biyen bende, ngerti bende ya, keliling kampung diumumno bahwa besok hari Senin yang bernama Yuni akan nikah. Misalnya kan begitu. Dinone Senin, tanggalnya sing ketemu. Misalnya wa yustahabu lan disunahkan apa idharuz zafaf, menampakkan pernikahan, wa i'lanuhu lan mengumumkan, diiklankan yang koran. Bukan itu tak, pokoknya gak sembunyi-sembunyi. Yang sunnah itu kalau nikah diumumkan rame-rame, sehingga semua tetangganya tahu, koncone tahu bahwa si A nikah sama B. Jangan diem-diem. Terus gak pernah ada pengumuman moro-moro loh. Kok runtang-runtung mbak? Loh aku nikah. Enggak. Jadi kalau nikah itu diumumkan, di tetangganya tahu, koncone tahu. Wa isyaharuhu lan memazhurkan, mengumumkan bainan nas antara manusia. Biasanya kita nek woro-woro ya, duwe gawe punya hajat, liyashhadahu supaya bisa menyaksikan hu ing nikah sapa al khos wal am, orang-orang tertentu dan umum. Jadi orang-orang itu tahu kalau kita nikah, sehingga kita ditonton gitu ya. Oh wis dipersaksikan. Walaupun benar nikah itu rukunnya piro? Siapa sih yang nikah? Ada mempelai, suami istri. Nah, nikah gak ono, mempelai ini kan gak sah. Nikah karo sapa? Suami istri harus ada. Kemudian ada saksi minimal 2. Ada akad. Qabil itu kalau selain Imam Syafi'i ada lagi mahar. Mahar itu masuk rukun. Engko akad nikah tapi gak ono mahare. Enggak bener. Tapi lah Imam Syafi'i mahar itu nggak disebutkan karena include di dalam akad. Karena dalam akad itu ya ada maharnya sehingga nggak perlu disebutkan. Benar bahwa nikah itu saksinya cuma 2 yang tanda tangan. Tapi kita disunahkan yang lain bisa menyaksikan. Digawa lah diumumno ning masjid atau ndi ngarane YouTube. Banyak toh yang nikah lucu. Saksi ini saking senenge saudara perempuan udah nikah lama. Gimana saksinya? Ngebrak meja, luar biasa. Ada toh yang gitu. Pokoknya aneh-aneh lah. Enek sing wedok begitu sing suaminya qabil tuh langsung joget-joget. Jadi ada toh. Pengumuman pernikahan kita. Jadi biar walaupun saksinya itu minimal 2 di dalam rukun, tetapi disunahkan orang lain itu menyaksikan pernikahan kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendikane gini, aklinu gawe pengumuman sira hadza nikah ing nikah itu. Jadi ketika nikah diumumkan, paling enggak ditulis di grupnya pondok lah. Siapa santri kita yang mau menikah harus diumumkan. Paling enggak gawe undangan di upload di grup pondok.
bahwa kamar ini yang bernama ini sudah nikah. Akhirnya kan kompetisi antar kamar, kompetisi antar kompleks, siapa yang sudah duluan nikah, nggawe piala bergilir. Nah, silahkan kalau nggawe piala bergilir, siapa yang nikah duluan dikasih piala itu gantian. Kalau yang terakhir ya berarti yang dapat piala terakhir. Nikahnya diumumkan. Waj'aluhu lan menjadikano sapa sirahu ing nikah fil masajidi dalam masjid. Akadnya yang paling baik di masjid. Itu hadisnya ini, ada hadisnya. Nabi mengajarkan kita kalau akad nikah yang baik di masjid. Enggak di masjid boleh, boleh. Di KUA ya boleh. Silahkan aja, yang penting kan nikah. Tapi yang paling baik tempat akad nikahnya itu di masjid. Kalau Anda yang rumahnya dekat masjid, Ustaz nggak ada masjid tapi musola, ya nggak apa-apa. Ditulisi ngarepe masjid. Kan gitu kan. Lah ya Anda boleh lah buat masjid dipersewakan untuk nikah. Nah, jadi akadnya yang paling baik di masjid. Hari akad apa sih ngapi? Apa mah? Hari Jumat. Apa hari Kamis lah. Kalau enggak pokoknya iso akad nikah itulah ya baik. Nah, dihitung gak sido, ini gak sido. Akhirnya gak sido nikah. Hari yang baik untuk nikah adalah hari di mana kita bisa melanggengkan akad nikah. Udah selesai. Seingat saya dulu Ustadz sama Ibu itu ngitungnya bukan hari Rebu Pahing atau ini. Pokoknya kira-kira kita yang nganggur dari apa? Yang kosong maksudnya. Iya bener. Jadi keluarga Banyuwangi, keluarga Nganjuk yang hari kosongnya kapan? Itu aja. Jadi gak ngitung iki hari ini meninggalin baik gak jadi. Hari ini Mbah Putri meninggal. Hari ini pamane gak ono. Akhirnya seminggu gak ketemu kabeh. Nah, itu yo kapi. Kan ada toh masyarakat kita yang masih begitu. Nggak berani, kalau dulu orang Jawa itu nggak berani nikah sebelum habis setahun wafatnya orang tua. Nah, saiki wafat maka setahun harus ganti tahun. Nah, saiki gak. Bapaknya urung dikubur gitu wis nikah. Terus kalian itu ya sebelum dimakamkan. Nah, iya kan? Nah, yo coba kadang kita juga bayangno, kok iso ya? Ya oke lah nikah ya nikah. Tapi mosok toh difoto di samping jenazah, kayaknya itu perlu dipikirkan ulang lah. Mosok orang berduka, kemudian yang kene, kok gak enek dukane blas. Gitu kan? Cobalah di ngono ya ngono, tapi aja ngono. Nah, karena itu kan ada toh, kita diingatkan kalau ada orang sakit, keluarga kita, orang tua kita sakit, orang kita meninggal, jangan mengupload, nge-share foto jenazah. Itu kan nggak etis. Jenazah yang ditaleni ini kemudian difoto, di-share, kok sawangannya ya, nah itulah, itu terkait dengan perasaan. Kan banyak toh yang masih ingat beberapa yai yang wafat kemarin, kan nggak boleh di-share. Jenazah kan koyoke gak etis gitulah. Ini malah jenazah rung dikubur terus akad nikah. Yo, kalaupun begitu, janganlah kemudian di-share di depan jenazah yang mestinya kita kan bergabung. Artinya, cobalah dipikirkan ulang. Kira-kira lah orang Jawa dulu sampai karena prihatin dengan kematian orang tua sampai tidak berani nikah kalau nggak ganti tahun. Ya mungkin kita nggak ganti tahun, enak tuh malan seorang suami istrinya meninggal baru pitung dinane wis njaluk nikah. Yo iku yo kebangetan. Sesuk pitung malam ini malam ini 100 besok nyeluk anak itu kumpulno. Di janjine katanya dicarikan calon istri kan. Loh, malamnya baru 100-an. Oh yo mosok sih ngono. Nah, kita yo ngono tapi yo ngono lah. Jaga perasaan. Masjid kalau yang baik akad nikahnya di masjid. Tidak tahu harinya apa, saya lupa. Nanti Anda bisa lihat di Adabun Nikah Al-Ghazali dalam Ihya itu ada hari Nabi dulu lah nikah biasanya hari apa? Saya lupa, hari Juni hari Jumat. Saya lupa, mungkin ya nanti dicek ulang. Wadribu lan mukula sapa sira ala ing atase nikah biduh tufi
kelawan rebana. Lah pas nikah nanggap dangdut lah sekarang. Mungkin kan rebana itu hadroh, maksudnya ada musiknya, ada rame-ramenya. Hadroh boleh, dangdut boleh. Artinya kan itu sebetulnya kan ini karena dulu kan rebana, hadroh. Lah saiki kan macam-macam. Tapi intinya kan sebetulnya ketika nikah itu diramaikan, diumumkan, sehingga itu tasakuran kita nikah. Bukan meneng-meneng, ini kok suwopil apa? Nikah, nikah kok tambah sepi misalnya. Kecuali yang kemarin corona, nggak boleh rame-rame ya silahkan. Tapi artinya nikah itu diumumkan orang rame. Silahkan nanti Anda nikah, pas nikah nanggap opo, kosidahan lah. Wis terserah lah nanggap opo. Sampai penting rame. Fi riwayatin lan yang dalam satu riwayat, kenapa nikah itu harus diumumkan? Nabi mengatakan fa inna faslama, karena krono sak temene cara memisahkan, membedakan bainal halal wal haram iku al iklan, diiklankan, diumumkan agar jelas, oh dulu urung nikah, sekarang sudah nikah. Karena sudah nikah maka boleh goncengan bareng, biar orang tahu bahwa kita itu sudah nikah. Dulu pernah ada teman moro-moro Rene datang ke rumah dengan teman laki-lakinya. Saya bingung, itu kok berani dia bareng sama laki-laki lain. Ternyata dia udah nikah. Pas nikah kita nggak dikasih tahu. Pas kesininya bulan madunya dia kasih tahu kalau dia sudah nikah. Nah mestinya nggak gitulah. Wong rencananya mau ke Malang, mau jalan-jalan di Malang, nikah kita nggak dibilangi. Walaupun mungkin kita nggak bisa datang karena jauh, tapi paling nggak di WA lah, Mbak, Mas, saya mau nikah. Nanti bulan madu ke Malang, tolong disiapkan kamar, kita mau numpang. Misalnya kan, yo nggak apa-apa lah. Ini kan nanti desain belakang ini kan untuk tamu. Kalau Anda nanti nikah ke Malang, Ustaz, saya mau sewaning pondok, yo tak siap ke kamar. Kan silahkan lah, kamar tante itu nanti untuk masa depan calon santri yang nikah. Boleh lah. Oke. Jadi satu yang harus diperhatikan, kalau nikah diumumkan, digawe rame-rame, terserah rame-ramenya kayak apa. Kemudian nikah yang paling baik akadnya di masjid. Oke. Tetapi walaupun begitu, ngasih catatan yang bagi lan seyogianya opo anah daroh yang to menjauhi sopo kita minal israfi saking berlebihan. Walaupun kita disunahkan untuk gaya rame-rame ketika nikah, tapi rame-rame ini jangan berlebihan. Nikah, enak zaman dulu nanggap 3 hari 3 malam. Kalau dulu di rumah ada orang kaya, anak nikah itu nanggap wayang, besoknya nanggap tayupan, terakhir nanggap pengajian. Jadi katanya dia gini, ketika itu bapak masih sugeng, ini kiai, karena kita ingin mengakomodir semua. Yang santri digolekno pengajian, yang seneng tayupan, mabuk ditukokno tayupan, seneng wayang, nanggap wayang. Jadi 3 hari 3 malam. Itu luar biasa. Kita diajarkan jangan berlebihan. Yo nanggap lah, tapi sekedarnya. Kalau kita menyarankan yo yang biasa aja, nanti biaya untuk yang lain-lain bisa untuk modal Anda setelah nikah. Langsung Bapak ditanya, "Bah, saya dikasih anggaran piro toh untuk nikah?" Misalnya 500 juta, Nduk. Yo kan upomo kan. Upomo kan ya cilik-cilik. 500 juta, oke lah, yang 100 juta untuk resepsi, yang 400 juta untuk modal usaha setelah nikah. Kan harus begitu. Jangan dihabiskan untuk ini hanya untuk resepsi, karena resepsi itu hanyalah bukan intinya. Intinya kan akad tadi. Itu kan hanya untuk apa yang kita bisa kelola secara baik. Satu, tidak boleh israf. Satu. Yang kedua, watafakhuru, dan kesombongan fil madzohiri, jor-joran gitu ya kalau wong Jawa. Ngerti ya jor-joran? Jadi pameran gede-gedean. Tanggone biyen nanggap wayang.
wayang yang dalang berapa harganya? Yang biasa ini tingkat internasional. Misalnya. Enggak, itu harus dijauhi. Alladzi yusabbibu, yang kemudian menyebabkan kasiron, yang sebagian banyak minal fitani, saking fitnah, wal madori, dan mudorot, fit dini, adiniyati, yang bangsa dini, agama, dan duniawiyati, dan duniawi. Tolong kita nanti kalau nikah silahkan apapun, tetapi dihindari satu, berperilaku berlebihan di dalam resepsi. Yang kedua, jangan pernah kita melakukan resepsi itu untuk pameran, jor-joran, sombongan. Walah, Mbak Bian ini kalau cuma ini, di sinetron, diprotes ibu, bolak-balik kok sinetron. Kan ada toh tampil, pengen wah, itu yang nggak boleh. Bahwa kita misalnya perlu make up, iyalah, karena seumur hidup sekali. Tapi kalau kemudian niatnya tafahurun, kesombongan, pameran, itu yang nggak boleh. Itu yang harus dijauhi. Wayang bagi, begitu juga, seyogianya ayastaniba, ingin menjauhi sopoman al-adata, yang kebiasaan al-fasidata, yang rusak, yang nggak baik, alati tajri, yang berlaku bainan nasi dalam antara yang manusia al-yauma yang dalam hari ini. Jauhi juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah kebiasaan masyarakat tapi sebetulnya nggak bagus. Misalnya kalau dulu anak tuh zaman nikah biyen, kita dihias dengan alasannya budaya Jawa. Manten wedok kemudian pakai kemben tok, kemudian diarak neng kuade. Coba Anda santri yang kalau di luaran biasa, di luar nikah aja kita pakai kerudung. Kenapa lah nikah ditonton wong akeh malah pakai kemben? Apa enggak lebih etis kalau Anda pakai yang lebih menutup aurat? Walaupun itu kan itu budaya, tapi kan jangan kemudian ini wis kebiasaan enggak? Atau gaya India ya, pakaian India yang ketok sembarang-barangnya. Sing biasanya kan ada tuh yang pakaian begini terus lengene baju apa ya? Tembus pandang, sing ketok kabeh, sing kan jerone sing ketok. Cobalah di enek yang rias, cobalah disampaikan. Itu adat ya, tapi kan kita juga harus nutup aurat. Luang ning jobo aja loh, Anda kudungan. Hanya karena nggone Pak Jamal. Itu aja kudungan. Lho, ki nganten didelok wong akeh malah kembenan. Cobalah dipikirkan ulang. Itu maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku tapi tidak sesuai dengan syariat. Itu dijauhi. Kaduhuli zauji. Kalau di tradisi Arab, koyok seorang suami masuk bainan nisa'i, entarane wong wedok-wedok. Biasanya lah ning Arab kan ada daerah ini rumah dalam perempuan kabeh. Karena istri temanten perempuan itu di dalam, kemudian diparani ning jero. Padahal ning jero itu banyak perempuan. Kan itu nggak benar. Wa duhuli ikhwanihi, lan masuke saudarane laki-laki wa ahli ma'ahu sartane laki-laki. Apalagi rame-rame ketemu wahtilati dan bercampur wahtilati haulai, lan bercampurnya keluarga laki-laki bi ahli zaujati dengan keluarga perempuan dan aqoribiha. Yang sah, yang boleh dekat itu kan teman-teman laki-laki dan perempuan. Keluarganya kan enggak. Sehingga kan harus dipisahkan, tetap dipisahkan toh. Ini keluarga laki-laki di sini, ini keluarga perempuan di sini. Enggak kemudian laki-laki perempuan dicampur. Oh, mereka lo enggak kenal. Mereka lo bukan siapapun. Ini kalau ini yang dikecam di Arab. Itu satu, dijauhi juga kebiasaan buruk kayak tadi. Nah, ini yang lebih kita perhatikan, wahdharhum lan menjauhana sapa hum ing mereka aswara ing foto-foto fotografi. Iki enggak mudah ini ketoke. Suwaro al fotografiati, fotografi. Fotografi tentu yang tidak bagus. Biasanya kita apa? Fotografi yang belum nikah wis
Prewedding ya. Cobalah kalau itu walaupun mungkin cara fotonya dewe, tapi kemudian diedit Photoshop, kemudian jadi gandeng. Itu kan tetap nggak boleh karena itu akan memunculkan fitnah toh. Loh kan iya toh. Wong kan nggak semua orang kita ngerti ini bener atau tidak. Tapi yang kita tahu fotonya gandeng. Padahal ketika itu kan kita belum nikah. Foto pre-wedding sebelum nikah. Jangankan wong si Arab nikah, wong kurang semenit kurang ini aja loh, belum istrinya, belum suaminya. Kadang kan kita harus menampilkan foto kemesraan sebelum mesra. Itu kan nggak benar. Kalau memang harus foto sebelum nikah silahkan foto, tapi kemudian janganlah kemudian diedit, kemudian jadi gandengan, karena muncul image-nya tidak bagus. Apalagi Anda santri. Masa iki mbak iki mondok suwe. Fotonya kok ngene ya? Coba. Kan? Apa gak ngerti kalau itu belum suami dan istrinya? Anda santri, suaminya santri. Fotonya nggak pre-wedding yang karena kita saiki diedit fotonya yang kono, fotonya kemudian digandengno ngene. Oke lah, realnya nggak sama masalah, tetapi hasilnya kan bermasalah. Karena akan jadi fitnah yang nggak benar. Karena itulah di sini dikatakan menjauhi suwar al-fotografiyah. Fotografi yang nggak benar. Coba. Dunahayain, yang tanpa malu lillahi ta'ala minallahi ta'ala. Pokoknya kita sudah umum. Cobalah diperhatikan. Yo lagi foto pre-wedding yo gaya dewe lah. Ini lagi calon pengantin perempuan lagi menanti di danau. Misalnya calon suami lagi menuju danau, naik kuda menuju danau, kan selesai toh, nggak harus ketemu. Misalnya gitu. Cobalah sampai fotografi aja dipersoalkan lah, yang begitu-begitu karena umum itu sudah terlanjur umum dan tidak benar. Saya kira pernah ada diskusi ini Basul Masail, kayaknya kalau nggak di Sidogiri di Lirboyo ya, yang juga menghukumi nggak boleh. Karena walaupun realnya Anda nggak ketemu fotonya dewe-dewe, tapi kan kemudian digandeng, kemudian diedit menjadi sesuatu yang kemudian akan menelahdikan persoalan. Dunayain minallahi wa dunagiratin, lan tanpa ada rasa cemburu anil hurumati saking sesuatu yang haram, maksudnya tidak mempersoalkan haram atau tidak. Atau au ihtiramin atau memuliakan li adamil makani yang dalam tempat yang mulia. Foto nikah bareng dengan background Ka'bah misalnya. Itu kalau di Saudi nggak boleh. Kita kan pernah dilarang, pernah dimarahi askar karena ustadz sama ibu itu selfie backgroundnya Ka'bah. Nggak boleh. Ini kalau di sini kan ihtiramin li adhamil makan, itu berarti tidak menghargai, tidak memuliakan tempat mulia. Ka'bah hanya sebagai background kita. Coba ya lah pengen ya di foto beginilah Ka'bah mugo-mugo. Kalau di sini begitu, wa jalalil harami, dan keagungan tanah haram al-muhtarami yang dimuliakan. Kalau di askar ketemu, kalau kita di Masjidil Haram nggak boleh ketemu askar, dimarahi bener. Kalau dulu malah zaman belum ada HP, lah masuk masjid itu digeledah toh, kita yang perempuan biasanya digeledah, kalau ada kamera diambil dulu. Sekarang kan kameranya masuk HP, nah, setiap orang gue HP. Akhirnya sekarang nggak sekarap-karapnya mlebu. Tetapi ketemu askar pas kita selfie benar-benar diminta nggak boleh, dimarahi. Kalau di sini memang gitu. Kita tidak boleh, salah satu etikanya adalah kita nikah dengan fotografi yang bernuansakan tempat-tempat mulia. Ya kalau kasusnya biasanya Masjidil Haram. Itu nggak boleh. Karena itu bukan untuk tempat selfie. Itu tempat ibadah. Kalau kita apa ya?
selfie ning masjid. Lah selfie ning ngarep masjid lah, aja ning ngarepe imaman. Mari nganten nikah selfie ning ngarepe imaman. Yo janganlah. Wa huwa li umri, kata Said Maliki, tadi fotografi tadi menurut pendapat saya itu qabihun, sesuatu yang tidak baik, qabih. Wabil haromaini lan kelawan tanah haram dua haromain, Makkah Madinah iku akbahu luwih buruk. Sehingga Said Maliki juga enggak sepakat kalau Makkah Madinah hanya sebagai background untuk itu tadi. Wa saniun lan buruk min ahlil haromaini, dari kelompok orang-orang ahli haromain asyna'u, lebih buruk. Nas'allaha ta'ala ayarzukona husnal jiwar. Semoga kita terjaga dari itu. Itu hal-hal yang terkait dengan pengumuman pernikahan. Kita lanjutkan satu poin. Al-walimatu, walimah. Walimahan. Wahya iku adabun. Walimah itu salah satu perilaku min adabil madlumati, dari etika yang disarankan fi zafafi dalam pernikahan. Kalau Anda nikah, disarankan untuk walimah. Walimah itu pesta makan-makan, bukan undangan loh ya, bukan apa namanya, bukan. Jadi kita ngundang tetangga, ngundang teman untuk makan-makan. Yuk makan-makan aja untuk tasakuran bahwa kita nikah, bukan buan. Kalau Anda buan, ngerti buan ya? Lawang Jawa buan, apa bahasa Indonesia? Jadi kita ngundang orang tapi kita nggawe kotak amal untuk ngeleboni. Apa katanya kan amal terus nulis namanya dewi. Jadi kita apa namanya, sumbangan. Nah, bukan. Buwo lah, buwo Pak wong Jawa, buwo. Wong Madura apa? Ya buwo. Oh, bowo ya. Bahasanya lebih beda, lebih mantap. Buwo. Oke lah, pokoknya begitu. Kita datang bawa uang, kemudian nyumbang, bukan itu. Lah nyumbang itu kan buah, nanti akan dikembalikan. Ini bukan itu. Jadi, yuk makan aja gratis, kemudian sebagai tasakuran. Fafil hadisi, mau kau ikutin dalam hadis as-sahih, kata Nabi, aulim gawe walimah sapa sira bisatin, senajan dengan satu kambing. Kata Nabi, kalau kita nikah walimahan, walaupun hanya bisa nyembelih satu kambing, artinya minimal itu satu kambing. Lah nang Arab kan minimal, wong satu kambing dipangan wong pitu. Kan? Lah kita kan sak kampung. Kita pesta kan beli satu kambing kan sak kampung. Coba Anda kalau mbak Arab itu, satu kambing kan hanya 7 orang. Itulah hebatnya. Lah kita wong ayam situ aja sak pondok. Ayo. Sak pondok cuma tuku ayam situ. Coba Anda lihat tradisi Arab itu kan, kayak kambing guling sing gawe nampan gede, terus gawe apa? Nasi biryani, dure dikasih kambing. Itu kan hanya orang terbatas saja toh. Kita kan telur situ sak nampan. Enak siapa sing pinter ngolah telur goreng sampai tuwipis. Wong mbok diano wong pitu. Nah, walau bisaten, senajan dengan satu kambing silahkan. Wayam bagi lan seyogianya ala taktasiro, ento ora mengkhususkan meringkes opal walimatu alal agniya. Ini yang perlu dicatat. Hendaknya kalau Anda nikah ngadakan walimah tidak hanya ngundang orang kaya saja. Jadi yang diundang kabeh, aja sing sugih tok diundang. Atau kadang dibedakan, pernah toh? Mungkin muncul, Anda pernah tahu. Karena dia pejabat, orang besar, kemudian yang kolega yang sama-sama pejabat diundang di hotel. Yang bukan pejabat diundang di rumahnya. Itu kan nggak etis lah. Kenapa nggak disamakan aja? Nabi mengatakan, kalau kita nggawe undangan walimah, tapi ngundang yang kaya, yang miskin tidak diundang, itu syarut to'am, seburuk-buruknya pesta. Kalau kita ngundang, Anda punya gawe, jangan lupa semuanya diundang, jangan hanya yang kaya, yang kurang kaya pun diundang.
Justru mereka toh yang harus kita lebih perhatikan. Faqad jaa, monggo teman-teman datang fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarut ta'ami utawi seburuk-buruknya makanan iku ta'amul walimati, yaitu makanan walimah yud'a yang diundang ilahi maring ta'amul walimah sapa alaniyau, hanya orang kaya, tetapi wayutroku lan ditinggal sapa al fuqara orang miskin. Kalau Anda punya pesta, kita melakukan pesta, kok undangannya itu dibedakan, yang kaya diundang, yang nggak kaya nggak diundang, maka itu bukan pesta yang baik. Nabi mengatakan syarut to'am, pesta yang buruk. Karena itulah marilah kita ketika nikah diumumkan, lain duwe gawe, walimahan, semua diundang. Jangan lupa itu. Oke, kita nunggu undangan dari yang mendesak untuk segera menikah. Baik, saya kira selesai. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Ini yang masih terkait kemarin. Kalau misalkan perkara zina itu gimana? Kalau calon suami dulu pernah zina, apakah hal itu harus diberitahu? Kan yang kemarin tuh kita nggak boleh. Ya. Kalau itu kan berarti sesuatu yang kurang, yang mestinya siapa namanya pihak istri tahu itu. Karena kan begini, bahkan kalau di dalam sebagian masyarakat kita, orang tua kita yang pernah cerai itu pun calon menantu harus tahu. Bapakmu pernah cerai enggak? Itu harus tahu. Karena biasanya orang Jawa akan punya image kalau bapak ibunya itu pernah cerai, itu dikhawatirkan anaknya juga akan begitu. Karena itu sebagian orang Jawa nggak mau nikah dengan orang yang orang tuanya pernah bermasalah. Karena akan khawatir itu akan nurun dengan anaknya. Itu sampai segitunya. Artinya kan itu harus tahu. Jadi artinya ada hal-hal yang memang karena di masyarakat tertentu begitu menjaga itu. Oke. Bagaimana jika dalam satu keluarga itu katanya dua saudara menikah di tahun yang sama? Bagaimana hukumnya kalau kakak beradik nikah sama, misalnya tahunnya sama, misalnya Anda punya kakaknya nikah Januari 2020, adiknya nikah September 2020, boleh nggak? Ya boleh, jangankan tahun yang sama, bareng aja loh, nggak apa-apa. Loh, daripada dewe-dewe, kan pestanya 2 kali, kan 2 kali kerja orang tua kita, kenapa nggak dibareng no? Lah orang Jawa aneh nggak wani. Orang Jawa ada yang, tapi sebetulnya kan nggak ada masalah. Anda bisa lihat beberapa yai, kan keluarganya juga bareng toh nikah. Biasanya wong Jawa siapa juga kan? Metu mlebu ya? Ya. Kalau perempuan, berarti kalau perempuan itu keluar ya? Masuk? Oh ya, masuk. Kalau anak, jadi kalau anak laki-laki dan anak perempuan nikah bareng ya nggak boleh? Atau yang itu yang boleh? Tapi kalau di dalam agama nggak ada masalah. Artinya nikah pada, jangankan tahun yang sama, nikah waktu yang podo aja boleh. Jadi misalnya Anda sama kakaknya wis podo entuke, ya udah dibarengno aja nikahe. Tapi ada yang akadnya beda, engko pestane bareng. Bisa begitu. Ada toh yang di ini Ustadz, ini kan pestane bareng. Jadi ning kuwade wong 4. Kan lebih enak. Ngeringkes, simple, sekali kerja 2. Apa mana kan biar anak telu bareng kan selesai. Ya kalau Anda kan boleh. Kalau misalnya Anda nggak jauh beda dengan kakaknya selisih setahun, wis pondo duwe calonnya sendiri-sendiri, ya nikah aja bareng. Kan sekali sing buah itu juga enak. Sekali buah untuk orang 3. Kan ngiri daripada 3. Oh, buah maneh, engko dirasani tangga iki bolak-balik duwe gawe ae. Kan biasanya nek sing ngrasani iki gak pau buah, bolak-balik duwe gawe. Artinya prinsipnya boleh. Setahun 2 kali boleh, 3 kali boleh, bareng juga boleh. Saya kira lebih efisien. Iya. Ini katanya, saya berasal dari keluarga yang pernah bermasalah
juga yang perempuan itu berasal dari keluarga yang bermasalah, dan yang calonnya yang laki-laki juga berasal dari keluarga yang bermasalah gitu. Namun menurut saya dia tuh baik. Bagaimana menurut Ustaz? Oh, oke. Karena bermasalah tadi kan nggak boleh ya. Begini, jadi dari perempuan keluarganya punya masalah, laki-lakinya keluarganya punya masalah. Saya kira kan Anda bisa komunikasikan. Oh, bisa dikomunikasikan, kira-kira bisa ketemu nggak untuk saling bisa menerima nggak? Karena prinsipnya nikah itu bisa saling memahami dan menerima. Kenapa kemudian tadi harus jujur kalau ada masalah? Itu karena kita tidak ingin keluarga mempelai lawannya. Apa bahasanya? Kalau Anda perempuan, berarti mempelai laki-laki, itu kemudian dia kecewa setelah tahu latar belakang kita. Atau sebaliknya, Anda kecewa karena Anda tidak mendapatkan informasi yang benar tentang suami kita. Ngertinya wis nikah. Oh, ternyata begini toh. Itu yang nggak diinginkan. Karena itu akan jadi masalah nantinya. Tapi kalau Anda sudah tahu, kami punya masalah, dia juga punya masalah, kemudian kita sama care, sama jujur, kemudian yalah, biasanya malah bisa nerima toh, mak sepodo-podo masalah. Biasanya, oh iya saya juga sama kok mbak. Kita lah sekarang kita lupakan masa lalu orang tua dan kita bangun masalah depan kita sendiri. Nah kan begitu. Kalau Mbah Mun kan salah satu riwayat pesannya Mbah Mun kan gitu. Kalau kamu menikah, carilah calon yang dari nasab baik. Karena dengan nasab baik itulah kita akan menurunkan generasi yang baik. Tapi kalau kita tidak menemukan calon yang nasabnya baik, bangunlah nasabmu sendiri dengan baik. Sehingga dengan nasabmu yang kamu bangun dengan baik, kamu akan melahirkan anak-anak yang bernasab baik. Loh, kan tidak semua kiai asalnya kiai toh. Banyak toh kiai itu kiai besar yang orang tuanya masyarakat biasa. Itu kan berarti beliau itu membangun nasabnya sendiri. Yang kemudian anak cucunya menikmati nasab bapaknya. Banyak toh anak cucu kiai yang kemudian mendapat barokah karena mbahnya. Tapi mbahnya itu kan belum tentu mbahnya lagi itu orang yang hebat. Kadang ya biasa aja. Artinya kalau untuk misalnya Anda nikah dengan Gus, yo itu baguslah numpang nasab. Nah kan, kalau Anda yang laki-laki di rumah untuk Ning, berarti alhamdulillah numpang nasab. Tapi lah aku yo gak Gus, dia yang gak Ning, gak yo nasab dewe. Sehingga anak-anak kita itu mempunyai nasab yang baik. Gitulah. Orang tua kita bermasalah, orang tua dia bermasalah ya gak apa-apa, biarin aja itu masalah beliau. Tapi kalau kemudian kita bisa saling menerima, maka lupakanlah masalah orang tua dan kita bangun keluarga kita ke depan. Ketoknya kan normatif dan prospektif banget gitu. Memang begitulah. Ini katanya, bagaimana bisa dikatakan kalau kita itu sudah siap untuk menikah? Ukuran seseorang itu siap menikah itu psikologis banget ya. Ukuran kita sudah siap menikah belum? Kalau Anda ditanya udah siap nikah mbak? Wah siap banget Ustaz. Loh, siap dan tidak itu kan ukurannya psikologis banget, bukan umur loh, bukan umur, tetapi psikologis banget. Setiap orang itu kalau psikologisnya dia dewasa dia akan, tapi memang ada konteks tertentu yang kemudian orang itu kadang nggak siap menikah, sebetulnya nggak siap, bukan nggak siap, dia punya problem psikologis saja untuk didorong. Misalnya kalau biasanya laki-laki ya, kalau umur likuran ngerti ya, 30 ke bawah, cek likur itu semangat nikahnya gede. Tapi begitu naik umur 30 ke atas, biasanya pikirannya sudah nggak nikah, karena pikirannya sudah karir kerja. Nah, biasanya ditawani bolak-balik di ta'aruf, wis gak mikir nikah. Dia bukan nggak siap, tapi wis pikirannya wis beda. Karena itu kadang orang-orang seperti ini harus dipaksa untuk nikah. Kalau Ustaz dulu kan gitu, dipaksa untuk nikah. Karena umurnya udah lebih dari 30. Karena kita mikirnya ketika itu mikir nyambut gawe, mikir kerja. Karena itu banyak tuh Anda lihat laki-laki yang sudah umur di atas 30, yang sudah mulai mapan kerjanya, biasanya nggak mikir nikah. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Itu bukan, kenapa ketika dita'arufkan dia nggak cocok, mesti nggak cocok. Karena sebetulnya dia sudah nggak kepikir. Itu yang kondisi seperti harus dipaksa.
dipaksa dalam tanda petik loh, bukan dipaksa kayak ini enggak, tapi dikondisikan sehingga diyakinkan Anda itu sebetulnya udah pas loh untuk nikah. Sama dengan perempuan, saya kira sama juga. Enak perempuan wis umur piro gak pengen nikah. Yo, karena dia sudah pikirannya beda kan, ada toh beda dengan umur Anda menjelang apa namanya wisuda, kan semangat nikahnya gede. Nanti setelah wisuda kan wis mulai gak mikir karena udah mikir kerja. Nah, karena itu Anda yang sudah mulai kerja itu harus hati-hati. Kok gak kepikir nikah kayak ini? Kok belum nikah udah gak kepikir, masalah pikirannya sudah nyambut gawe. Itu psikologis. Saya nggak bisa mengatakan bagaimana, tetapi itu sangat psikologis. Biasanya yo ada standar usia, ada kemapanan finansial dan seterusnya. Kalau misalkan kita melangkahi adik menikah duluan sama itu kan, kalau di Jawa itu pamali gitu, itu kalau di agama gimana? Boleh nggak seorang adik nikah duluan? Boleh. Ya boleh. Kalau di Jawa itu kan pamali ya, karena kasihan mbak psikologisnya. Misalnya tante adik nah, hati-hati yang karena itu orang Jawa itu kan psikologis sebenarnya, problem psikologis toh. Kasihan adik nikah duluan mbak kok, karena itu kan biasanya diizin mbak ya apa lah ya saman. Atau kalau orang Jawa biasanya lah ya adik wis entuk digolekno untuk mbak diumumno ning koran. Misalnya enggak lah, tapi biasanya kan orang Jawa gitu, agar itu problem psikologis tapi bukan problem hukum lah. Problem hukumnya enggak ada masalah, boleh adiknya nikah duluan silahkan, apalagi kalau laki-laki perempuan toh kan enggak problem malah. Biasanya yang podo wedoke mbak urung adike udah dapat, maka lah dulu di tetangga itu ada santri naksir adiknya, mbak urung entuk, akhirnya oleh calon morotua itu kayak syarat, Mas sampean lamaranmu tak terima untuk nikah dengan adiknya dengan syarat sampean golekno kagum mbak akhirnya sak pondok dipeksa sapa sing gelem nikahi mbak boleh begitulah biasanya ada itu, tapi secara hukum nggak ada problem, silahkan. Jadi kalau adiknya ingin nikah duluan yo gak apa-apa, mbak ya memang belum waktunya kan gitu aja toh. Oke, masih sebenarnya masih banyak, cuma kebanyakan mereka sama minta ini amalan buat oh iya, ya Allah saya lupa. Oh ya, nanti insya Allah digolek amalan untuk bisa segera ketemu jodohnya, ketemu dan menikah dengan jodohnya, gak ketemu tok. Oke lah, insya Allah. Mohon maaf kemarin sampai hari ini belum sempat mencarikan amalannya. Insya Allah kayaknya nggak asing amalan itu, cuma Ustaz lupa. Nanti keliru, jangan-jangan ini amalan yang lain. Tapi insya Allah ada lah amalan untuk itu. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Terima kasih yang respon secara online, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Fana bima lam tanam li'allimna alladhi fa'alna rabbi waqina waqiyalana wa qarabati janabidina rabbana fa'ana bima lam tanam rabbi allimna alladhi fa'alna rabbi waqina waqiyalana wa qarabati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.